Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebijakan, nama budaya. Oke saudaraku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, ada yang bilang dulu begini, Sumatera tidak butuh infrastruktur karena Sumatera tidak butuh beton atau tidak makan beton, khususnya di Sumatera Barat, guys. Dulu ada politikus yang sempat ngomong seperti itu, guys. Entah yang mana, saya juga udah lupa ya. Jadi mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak penting. Ya, tidak penting bagi yang tidak tahu. Ibaratnya infrastruktur itu sangat penting, guys. Karena tidak ada infrastruktur, daerah tersebut tidak akan maju. Tentu saja tidak akan ada akses mobilitas logistik atau segala macam pariwisata. Karena ada akses infrastruktur yang baguslah, itu akan maju. Jadi ini ada video tentang bukti Jokowi atau bukti Presiden Jokowi saat kampanye dulu, guys. Dan dibuktikan bahwa pembenci Jokowi pun akan dibangunkan infrastruktur tidak pandang bulu, khususnya di Sumatera Barat. Ya, saya tidak tahu pasti, guys, kenapa Sumatera Barat itu selalu membenci presiden. Bahkan semua, ya memang itu tanggung jawab presiden, guys, untuk wilayah memeratakan infrastruktur. Tapi kan di situ ada kepala daerah, ada kapolda, ada gubernur, ada bupati. Ini tugasnya apa? Nanti giliran presiden enggak memfasilitasi atau membangun daerah tersebut, disalahkan. Dibangun pun disalahkan. Jadi serba salah kan? Ya, begitulah kalau orang benci itu apapun tidak ada yang benar. Oke guys, jadi ini kita simak videonya bahwa presiden itu benar-benar memberikan pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi langsung saja kita simak video berikut ini. Dimaksudkan untuk melihat secara langsung lokasi dan kondisi rencana pembangunan flyover Sitinjolawit. Kita harapkan hasil kunjungan lapangan hari ini dapat memberikan data dan informasi tambahan untuk konfirmasi final AP. Kadang-kadang ada persepsi seakan-akan Sumatera Barat di nomor 2 kan. Ya. Itu tidak benar. Bahwa kami dari pemerintah serius membangun bagaimana infrastruktur yang ada di Sumatera Barat pun menjadi salah satu investasi yang sangat penting. Kita telah memutuskan untuk membangun infrastruktur besar-besaran. Besar-besaran dibangun untuk negara sebesar Indonesia dengan 17.000 pulau, semuanya membutuhkan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur konektivitas berupa jalan, pelabuhan, airport, semuanya dibutuhkan. Construction itu ya kita bikin jalan tol, kita bikin bangunan dan yang lain-lain itu penting. Listrik butuh, air butuh, jalan raya butuh, pelabuhan butuh. Makanya kita punya proyek strategis nasional PSN, lebih dari 240 proyek strategis nasional, dari mulai jalan raya, bendungan sampai kepada pelabuhan dan airport. Nah, ini tentu tujuannya tidak hanya untuk memfasilitasi, tapi dia juga bisa create job. Jadi pemerintah mencoba mengatasi dari mulai masyarakat manusianya, infrastrukturnya, sampai aturannya, regulasinya. Pembangunan infrastruktur baik berupa seaport, airport, kemudian jalan tol, kemudian power plant adalah agenda besar Indonesia dalam meletakkan fondasi kemajuan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya saing bangsa. Sebelumnya pembangunan infrastruktur hanya terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan ini yang terus kita tekan melalui pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, baik berupa sekali lagi seaport, power plant, airport, jalan tol, semuanya. Inilah yang akan memunculkan sebuah pemerataan
mega proyek di Indonesia sampai saat ini masih dilakukan dalam rangka menyongsong Indonesia Maju 2045. Di tahun 2024 ini, beberapa proyek pembangunan infrastruktur terus digenjot di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya merupakan proyek baru yang hadir. Beberapa proyek ini hadir dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Setidaknya ada 3 mega proyek yang hadir di tahun 2024 ini. Apa saja ketiga proyek raksasa itu? 1. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat. Rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Sumatera Barat masih terus berproses. Bahkan Menteri BUMN Erick Thohir memastikan dukungan terhadap pembangunan flyover di jalur tersebut. Kawasan Sitinjau Lawik merupakan rute yang memiliki tanjakan ekstrem. Meski jalur ini termasuk jalur nasional yang memiliki badan jalan yang lebar, tapi tidak semua kendaraan dapat dengan mudah untuk melewati jalur ini. Kendaraan berat harus mengambil sisi terluar jalan yang landai agar mendapatkan momentum untuk menanjak. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DJPI PUPR mengungkapkan proyek pembangunan flyover Sitinjau Lawik di Padang, Sumatera Barat dalam rangka mempermudah proses distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat. Pembangunan flyover Sitinjau Lawik bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat gradien kemiringan jalan existing yang sangat curam, sehingga memberikan tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya bagi pengguna jalan. Saat ini rencana pembangunan sudah memasuki tahap Public-Private Partnership BUP 2023. Pola KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha yang akan dilakukan untuk pengadaan badan usaha pelaksana atau BUP akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final dari Kementerian Keuangan dan penetapan lokasi dari Gubernur Sumbar. 2. Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Konstruksi tahap 1 pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara Gorontalo bakal dimulai pada Februari 2024. Pembangunan Pelabuhan Anggrek diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi dan kemajuan daerah Provinsi Gorontalo. Masalahnya, Gorontalo masih menjadi provinsi dengan tingkat perekonomian yang rendah, di mana pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara posisi Pelabuhan Anggrek berada di lokasi strategis, yakni berdekatan dengan jalur perdagangan internasional utama yang merupakan akses krusial bagi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Timur. Terlebih Pelabuhan Anggrek rencananya akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK. Pelabuhan Internasional Anggrek dirancang dengan konsep Smart Green Port, sebuah konsep pelabuhan yang mengkombinasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan dalam operasional pelabuhan. Nantinya akan ada pelatihan yang akan meningkatkan kompetensi warga Gorontalo Utara dan memastikan penyerapan tenaga kerja secara maksimal yang didominasi oleh talenta lokal. 3. Jalan Trans Papua. Proses konstruksi pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena akan dimulai pada awal 2024 dan ditargetkan akan selesai pada tahun yang sama. Segmen Membramo Elelim milik Kementerian PUPR dirancang dengan panjang 50,14 km dengan perkiraan biaya investasi sebesar 3,3 triliun rupiah. Proyek ini didanai oleh skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Secara fisik, lahan yang akan menjadi ruang lingkup pembangunan Jalan Trans Papua diklaim sudah clear, sehingga Kementerian PUPR berharap tahap konstruksi dapat segera dimulai pada awal tahun 2024. Pembangunan Jalan Trans Papua terus digeber karena ruas Jayapura Wamena memiliki peran vital karena menyambungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Dari Jayapura, kendaraan melintasi Kerom, Yalemo, hingga Wamena di Papua Pegunungan. Hal tersebut membuat Kementerian PUPR mengutamakan penyelesaian pembangunan ruas Jayapura Wamena. Oke guys, jadi itulah tadi 3 proyek spektakuler di tahun 2024, yaitu salah satunya di Papua, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Guys, ya memang sebagai kepala negara itu adalah tugasnya untuk memeratakan seluruh wilayah Indonesia seperti intinya atau infrastruktur untuk kemakmuran masyarakat setempat guys. Jadi tanpa infrastruktur kayaknya mustahil untuk menuju Indonesia maju atau Indonesia emas. Tapi yang saya heran guys,
memang tidak semua masyarakat Sumatera Barat itu benci sama Jokowi, tidak semua. Saya tidak bilang seperti itu. Kebanyakan nih, beberapa tahun-tahun yang lalu pun sama guys. Waktu pilpres dan lain sebagainya, itu seakan-akan Jokowi itu dihina habis-habisan guys, dijelek-jelekan sejelek-jeleknya. Ada yang bilang boneka partai, ada yang bilang plonga-plongo, ada yang bilang sejelek-jeleknya. Sekelas presiden digitukan guys. Coba zaman Soeharto, Orde Baru, yang bilang seperti itu besoknya mungkin sudah hilang. Ini hanya di zaman Jokowi lah, penghina, pendemo dan segala macam dibebas-bebaskan tanpa adanya kekerasan ataupun dari pihak pemerintah untuk melenyapkan. Tidak ada, karena itu adalah hak kebebasan demokrasi Indonesia. Tapi namanya presiden pun ada batas sabarnya guys. Nah itu tadi jadi proyek Sitinjau ya guys, flyover Sitinjau yang mega proyek spektakuler di Sumatera Barat mulai digarap. Jadi intinya untuk memudahkan masyarakat mobilitas barang, logistik dan lain sebagainya. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah hadir di channel Joni Iswahyudi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.